Selamat tinggal Jakarta. 9 tahun. 9 tahun saya tunggu kabarmu. Kalau enggak, tak habisi 2024. Semangat! Semangat. Partai politik yang tidak mendukung kita habisi di desa. Oke. Setuju. Ora kok dukung tak habisin di desaku. Iya. Di desane Riko kabeh. Nggih, nggih Pak Lurah. Hidup Pak Lurah. Oke, jadi itu video yang beredar tentang kepala desa yang kemarin demo dan bicaranya gitu, masalah 2024 ternyata gitu. Kukira memang sudahlah gitu, masa jabatannya malah dijadikan sebuah alat untuk mengintervensi gitu. Cuman ya sudah. Cuman yang aku pikir itu apa sih urgensinya? Perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun ke 9 tahun. Yang malah kalau kita baca di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, itu bisa dipilih sebanyak 3 kali gitu, berturut-turut ataupun tidak berurutan gitu. Bayangin ya, kalau kepala desanya memang bagus, terpilih 2 periode, 12 tahun, terpilih 1 periode lagi, 18 tahun. Itu waktu yang cukup panjang sudah. Kalau 9 tahun bayangin, 2 periode, 18 tahun. Tambah lagi 1 periode lagi, udah berapa gitu. 18 tambah 9 lagi gitu kan. Sudah terlalu apa ya jadinya? Terlalu panjang gitu. Aku searching, aku nemu di website dpr.go.id gitu. Demo Kades di DPR, Said Abdullah apresiasi tuntutan pimpinan desa. Beliau ini adalah Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI, Bapak Said Abdullah. Dia memberikan rasionalisasi dengan mengapresiasi itu adalah menghendaki masa jabatan dari 6 tahun ke 9 tahun. Dasar pertimbangannya adalah proses pemilihan kepala desa dalam banyak kasus menimbulkan ketegangan bahkan fragmentasi sosial yang dalam kasus memuncak secara eksesif. Dia mengatakan Pilkades dengan masa jabatan 6 tahun kerap menimbulkan pembelahan sosial yang berlangsung cukup lama. Hal ini katanya memudahkan pembelahan sosial yang belum kunjung pulih karena waktu jabatan yang dinilai singkat. 6 tahun dinilai singkat, kalau 3 periode kan sudah panjang gitu Pak. Gini ya. Dalam proses demokrasi, tentunya akan menimbulkan 2 kutub yang berbeda. Dan ini terjadi pada masa pemilihan presiden antara Jokowi dan Prabowo. Dan ini berlarut gitu, sampai 2 periode itu memang lawannya yang sama, fragmentasi terjadi, polarisasi terjadi yang tercebong dan kampret. Dan itu memang proses demokrasi yang seharusnya terjadi dan itu tidak masalah, sehat demokrasi kita gitu. Dan jika alasan perpanjangan masa jabatan adalah salah satunya karena fragmentasi dan pembelahan sosial, saya rasa itu bukan suatu ide ataupun suatu solusi, tetapi itu suatu pembenaran atas keserakahan masa jabatan ini tadi gitu. 9 tahun dipilih secara 3 kali berturut-turut, itu kan sudah menjadi turun-temurun, jadinya kerajaan aja gitu. Kalau memang tidak mau ada pembelahan atau fragmentasi di masyarakat, tidak usah ada demokrasi. Karena demokrasi pada dasarnya akan menimbulkan 2 kutub yang berbeda dan itu tidak dapat bisa dipungkiri dan tidak dapat dihindari gitu. Karena pasti ada yang memilih si A dan memilih si B, dan itu memang proses demokrasi seperti itu gitu. Kalau tidak mau ada konflik ataupun diferensiasi ataupun fragmentasi dan menimbulkan konflik, itu tidak usah ada demokrasi pemilihan secara langsung, tunjuk aja udah gitu. Kepala desa ditunjuk langsung dari bupati, dari gubernur, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat. PNS aja sudah kayak lurah gitu kan, di kelurahan tidak menimbulkan diferensiasi fragmentasi di kelurahan karena tidak ada pemilihan kepala desa, kan beres masalah, tidak perlu menambah masa jabatan. Kalau rasionalnya masalah fragmentasi, masalah pembelahan sosial, masalah konflik sosial antar masyarakat, itu proses demokrasi Pak. Selanjutnya rasional yang kedua itu nih, Pilkades dilakukan secara serentak menimbulkan beban anggaran yang cukup besar. Dengan mengubah masa jabatan dari 6 tahun ke 9 tahun, katanya akan semakin meringankan Pemda dalam menjalankan fungsi anggaran untuk pemilihan kepala desa. Gimana ya? Pemilihan itu memang ada anggarannya kan? Dan
kita lihat pemilihan presiden tuh besar anggarannya, pemilihan bupati gubernur besar anggarannya. Kenapa tidak kita pemilihan-pemilihan yang lain itu tidak ada ide terfikir gitu untuk diperpanjang aja masa jabatan gitu, jadi 10 tahun biar anggaran kita tuh awet gitu. Kan nggak ada ide kayak gitu. Presiden minta jabatannya, bukan presiden yang minta, tapi ada gagasan gitu untuk 3 periode. Itu kan demonya berjilid-jilid gitu, tidak diterima karena memang sudah gitu, nggak perlu terlalu panjang. Dan mungkin presiden juga bisa minta 10 tahun masa jabatannya 1 periode, kan nggak gitu konsepnya bro gitu. Tetap aja 5 tahun, dipilih 2 periode paling banyak, dan itu tidak menjadi masalah. Itu proses demokrasi. Dan jika permasalahan pembiayaan ini dipermasalahkan, ya sudah, nggak usah ada pemilihan lagi gitu kalau memang ini. Atau kita samakan aja gitu, presiden 10 tahun, bupati gubernur 10 tahun, sehingga anggaran kita awet. Enggak kayak gitu kan solusinya kan. Tetap demokrasi tetap berjalan gitu. Dan bagaimana supaya dana ini nggak bengkak, ya jangan ada permainan lagi gitu. Sudah, dana itu ya lurus-lurus aja gitu. Ini kan banyak pemainnya ya, sehingga dana ini akhirnya membengkak gitu. Selain itu ada lagi alasan lainnya gitu. Ini dukungan saya, kata Said kan, dukungan saya atas perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun ke 9 tahun memberikan kesempatan kepada kepala desa terpilih untuk merealisasikan janji kampanyenya dengan cukup waktu tanpa terganggu secara memikirkan kembali untuk mengikuti kontestasi berikutnya di Pilkades karena singkatnya masa jabatan. Singkatnya masa jabatan menjadi permasalahan dalam merealisasikan ya namanya janji kampanye, sedangkan 6 tahun itu waktu yang panjang, sedangkan presiden, bupati, gubernur hanya 5 tahun. 5 tahun. Dan paling banyak pun mereka bisa menjabat itu 10 tahun untuk menyelesaikan visi dan misinya. Dan selanjutnya, sebelum sampai dalam pemilihan selanjutnya, partai mereka sudah beringkas dari 2 tahun sebelumnya. Kita bisa lihat partai-partai sudah sekarang ini untuk pemilihan presiden, pemilihan bupati, gubernur sudah gila-gilaan spanduknya di mana-mana. Dan kenapa itu tidak dijadikan patokan? Rasionalisasi gitu. Dan ya kalau masalah menyelesaikan janji kampanye, bukan masa jabatannya sih yang diperpanjang, tapi bagaimana kinerja dan mutu kepala desa itu ditingkatkan. Jika 6 tahun tidak cukup, artinya ada yang salah. Presiden 5 tahun dapat menyelesaikan suatu banyak hal, mungkin tidak selesai, cuman kan lebih besar lagi domainnya, lebih besar lagi yang dikerjakannya, tapi tidak kepikiran untuk memikirkan yang namanya masa jabatan sampai 10 tahun. 6 tahun itu panjang gitu. Apa sih proyek terbesar desa gitu? Dalam jangka 6 tahun tuh nggak sampai selesai. Ini kan yang menjadi pertanyaan besar. Harusnya 6 tahun sudah bisa selesai, bahkan kalaupun tidak selesai 6 tahun, ya kalau memang di dasarnya bagus, akan dipilih lagi dong di periode kedua. 12 tahun nggak selesai juga. Itu ada permasalahan apa tuh kalau sampai 12 tahun sampai 18 tahun 3 periode nggak selesai juga satu program, kan nggak mungkin kan. Jadi itu nggak bisa dijadikan rasional ataupun dasar dalam menuntut perubahan ini. Mungkin ada teman-teman dari desa yang mungkin mengetahui permasalahan, mungkin 6 tahun ini nggak cukup karena apa gitu. Kalau dari yang aku baca ini, ya nggak masuk akal gitu. Karena menurut aku 5 tahun dari jabatan demokrasi dari presiden, bupati, wali kota, gubernur itu cukup gitu. Ini desa yang domainnya lebih kecil, kenapa minta 9 tahun? Padahal dia sudah 6 tahun gitu dikasihnya. Kenapa nih? Mungkin teman-teman atau Pak Kades yang nonton ini bisa di komen apa sih gitu yang menjadi rasional utama, menjadi ide utama sehingga lahir gagasan 9 tahun satu periode ini. Tapi tetap yang aku masih nggak sepakat adalah statement yang video di awal tadi. Aku harap desa lebih bisa netral dalam memikirkan hal-hal yang berbau politik ini, karena ya tugas kalian bukan itu gitu. Tugas kalian itu fokus dalam membangun sumber daya desa gitu. Udah mengelola desa itu menjadi lebih baik, membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan yang namanya otonomi daerah, membangun dari desa, dan dikasih dana desa besar itu bukan cuman ya ini dana gitu.
Ya kalau gitu-gitu aja kan percuma dana terbuang. Lebih baik pikirkan dana yang besar itu tadi dikelola dengan baik, tingkatkan mutu, tingkatkan kualitas, tingkatkan sumber daya manusia yang ada di desa, buat BUMDes itu yang benar-benar nyata, sehingga pembangunan dari desa ini benar-benar menjadi proyek yang membangun Indonesia menjadi maju gitu. Mungkin itu dari aku.